cabai rawit apa? Ori 212. Ori 212. Pemirsa, yang ditanam Ori 212. Mas Joko sudah berapa kali tanam cabai? Baru pertama kali ini. Jadi betul-betul pemula ya? Iya. Pemirsa, seorang pemula sudah bisa bertanam cabai rawit, bisa subur seperti ini, dan buahnya sangat lebat. Tapi di balik semua ini ada kisah tersendiri yang nanti akan kita gali. Mas Joko, ini sudah umur berapa cabainya? Umur 110 hari. 110 hari berarti hampir 4 bulan ya, Iya. 3 bulan lebih. Sudah panen berapa kali? Belum pernah. Kenapa ketawa Mas Joko? Jadi pemirsa, beliau tertawa ketika saya tanya sudah panen berapa kali, karena sudah menjelang 4 bulan, tapi ini belum panen. Kenapa gerangan? Mari kita obrolkan sambil nongkrong Mas Joko, Iya. biar tidak kaku. Mas Joko, ini kan sangat rimbun banget ya. Iya. Kenapa sampai sudah memasuki 4 bulan tapi sedemikian subur dan lebat tapi belum pernah panen? Tadinya tuh sempat keserang trap atau tungo tuh ya. Tungo, Dari ya. sebelah itu kan cabai keriting itu. Oh, sebelahnya Iya. nanam cabai keriting. Keriting. Jadi tunasnya keriting Keriting. sehingga terlambat Habis tadinya. Iya, kena keriting semua. gitu. Iya. Nah, mulai berbunga setelah berapa bulan itu? Sebulan kemudian. Sebulan. Iya, sebulan. Jadi pemirsa, saya masih ingat ketika beliau datang ke tempat saya. Iya. Dan curhat. Sementara di kebun saya kan pohon kecil ya. Iya. Beliau bercerita bahwa punya tanaman punya beliau itu sangat subur, pohonnya tinggi-tinggi, tapi tidak ada buahnya. Saya cukup kaget gitu. Dan memang lihat faktanya seperti ini. Iya. Nah, Mas Joko, ketika tidak berbuah, apa yang digunakan sama Mas Joko supaya berbuah? Pakai Sam Vigor ya. Sam Vigor. Sam Vigor sama Sam Harvest. Sam Harvest. Itu terasa ya, Iya. keluar buahnya lebat. Terus di rolling sama Kanjen. Kazing. Kazing. Jadi saya coba hanya menyarankan itu menggunakan pupuk itu, dan alhamdulillah langsung bunganya tidak lama keluar. Iya. Dan waktu itu saya katakan antara 2 minggu ya. 2 minggu pas langsung bermunculan bunga. 2 minggu pas, kemudian berbunga dan akhirnya lebat tidak terkendali seperti ini. Oke Mas Joko, saya ingin bincang dari awal. Iya. Bisa tanaman sampai sesubur ini, sementara Mas Joko tuh pemula. Oke, ketika penyiapan lahan Mas Joko, Iya. ini pupuk dasarnya menggunakan apa? Pupuk dasarnya mah luar biasa ini. Boros. Boros. Apa yang digunakan? Kapur. Ya, dolomit. Dolomit. Pasti. 6 karung. Oke. Iya. Luas berapa ini? Luasnya 1000 lah, 1000 meter ya. 1000 meter. Jumlah pohon kurang lebih berapa? 2000. 2000-an. Iya. Rapat ya? Rapat. Oke. Kemudian setelah dolomit? Setelah dolomit, Ponska Plus. Ponska Plus. 25 kilo. Oke. Ponska biasa 50 kilo. Ponska biasa. Iya, oke. subsidi. Subsidi. Iya. Oke. Terus Mutiara. Mutiara dicampur 50 kilo. Jadi terus NPK dicampur. KSP. KSP itu TSP ya. SP ya 50 Fosfat kilo. 50 kilo. Itu. Iya. Jadi NPK aja 3 macam gitu dicampurin. Apa alasannya Mas Joko? Alasannya itu ya biar penyediaan makanan nutrisi itu tercukupi gitu. Kalau kita istilahnya telat ngocor gitu. Oke. Kalau pupuk kandang menggunakan? Pupuk kandang nggak menggunakan. Tanpa pupuk kandang? Tanpa pupuk kandang. Oke. Kemudian ini lebar bedengan berapa? Lebar bedengan itu 90. 90. Iya. Jarak ini? Jarak ini 80. 80. Makanya sangat rapat sekali ini ya. Iya. Sampai kita lewat aja agak sulit karena pohon sangat subur. Kemudian jarak antar pohon? 60. 60 cuma zigzag ya? Senti ya. 60 cm dan zigzag. Tidak searah. Dengan tingkat kepadatan seperti ini, sementara ditumbuhkan juga yang dirawat batangnya tidak tunggal ya. Semua batang banyak ya Mas Joko? Ya, trisula. Trisula, rata-rata 3 ya. Trisula. Jadi batangnya sangat besar-besar pemirsa. Nah kemudian dari pupuk dasar tadi udah tentang ukuran bedengan dan lain-lain. Untuk pemupukan susulan biasanya kan dilakukan pengocoran. Iya.